Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku sekalian dimanapun berada, sejak dahulu kala sudah banyak ulama-ulama yang membatalkan nasab habaib sebagai juri Rasulullah SAW. Jadi habaib sebagai juri Rasulullah SAW yang sudah masyhur di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ternyata ada yang membatalkan nasabnya sebagai juri Rasulullah SAW. Dan mereka ini adalah para ulama. Bahkan mereka menulis daripada buku nasab tentang habaib yang bukan keturunan Rasulullah SAW. Nah, sejak dahulu sudah ramai. Bahkan di Hadramaut sendiri di Yaman, sejak dahulu sudah banyak ulama-ulama yang tidak mengakui habaib, yang tidak mengakui syarif, yang tidak mengakui sayyid sebagai juri Rasulullah SAW. Jadi ulama-ulama ini berpendapat bahwa nasab habaib itu, ya, sayyid syarif itu bukan juri Rasulullah karena ya keturunan Rasulullah tidak ada, sudah terputus semuanya. Dengan dalil-dalil ya yang mereka utarakan di dalam kitab-kitab tersebut, di dalam argumentasi, dalam menguatkan dalil mereka, dalam pemikiran mereka itu. Sampai era sekarang. Jadi sejak dahulu sudah banyak, ratusan tahun udah banyak dulu. Sampai sekarang pada masanya ini ada sosok-sosok juga yang ngaku dia kiai, dia ulama, tetapi membatalkan daripada nasab habaib sebagai juri Rasul. Nah, dalilnya apa? Sama. Jadi dalilnya itu adalah dalil yang dipakai oleh ulama-ulama terdahulu, yang mana ulama terdahulu itu sudah membatalkan, dan pembatalan mereka terhadap nasab habaib sebagai juri Nabi gagal. Dan terkenal mereka itu sebagai ulama-ulama yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tetap ulama, tetapi ulama di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka hina dengan sendirinya. Nah, kalau sekarang ada ulama-ulama yang mereka mengambil dalil tersebut dari kalangan ulama-ulama terdahulu yang membatalkan nasab habaib sebagai juri Rasul, ini hanya estafet saja. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini harus memiliki tantangan. Dan udah sunnatullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini harus memiliki tantangan agar kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ini tinggi. Tergantung dari mana kita menyingkapinya dan kemana kita berada. Apakah kita berada di bagian ulama yang membatalkan nasab habaib, atau kita di bagian pendukung ulama yang percaya mengakui nasab habaib? Sejak dahulu sudah ada. Nah, pada era sekarang ini, gerombolan Imad ini bagian daripada estafet daripada ulama-ulama terdahulu yang membatalkan nasab habaib. Nah, sekarang kita waktunya, kemana kita berada? Kalau kita berada di barisan Imad, maka kita bagian daripada gerombolan-gerombolan ulama yang membatalkan nasab habaib. Jadi yang dipakai oleh Imad ini bukan tesis Imad, tapi memang dalil-dalil yang dipakai oleh ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama kalangan Wahabi yang mereka tidak percaya dengan nasab habaib sebagai jurian Nabi. Cuman karena kita mah tidak seperti Imad yang mencari-cari ke sana ke sini, ya akhirnya kita mah nggak terlalu memperdulikan hal itu. Tapi bahasanya Imad yang mereka berusaha ini, gerombolan Imad ini, karena ada kebencian, ada kedengkian, mereka mencari hal tersebut dan mereka menemukan itu. Jadi bukan sesuatu yang baru, dari dahulu sudah ada ini ulama-ulama terdahulu, bahkan yang lebih alim, yang lebih keren, yang lebih masyhur daripada Imad berserta gerombolannya, seperti itu. Jadi tergantung kita di mana kita barisan berada. Nasib Imad bagaimana ntar ke depannya? Sama. Nasib Imad itu akan seperti ulama-ulama terdahulu yang mereka
menulis daripada dalil-dalil, mereka menulis kitab ya dengan tujuan untuk membatalkan nasab habaib. Nah, mereka akan dilupakan, dan ketika ada yang mengenang pun maka dikenang sebagai ulama di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak akan diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak akan diikuti karena bertentangan dengan akidah dan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mereka adalah orang-orang yang hina, dan mereka adalah orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Begitu Imad, sekarang di dunia wal akhirat mereka hanya dieluk-elukan oleh pendukungnya. Gerombolan Wahabi, liberal, komunis, kafir, munafik. Karena ulama-ulama terdahulu pun itu pengikutnya. Sampai dilestarikan itu kan sampai Imad menemukannya diambil, itu ciri Imad itu berpemahaman di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, bagi kita yang mendukung, mengakui, mempercayai daripada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti ulama salafus saleh dengan mengakui Habib sebagai juru Rasulullah, insya Allah kita akan menjadi golongan yang selamat dunia wal akhirat, mulia dunia wal akhirat. Insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama pembatal nasab itu dari dahulu sudah ada. Dan untuk era sekarang ini adalah Imad berserta gerombolannya. Di masa yang akan datang, wallahu a'lam, dan akan selalu ada sampai datangnya Imam Mahdi untuk menumpas Dajjal. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.